Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Akhir pekan dimanfaatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo goes sambil mengecek situasi COVID-19 di Kabupaten Kendal. Berangkat pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat, Ganjar mengunjungi Rusunawa Kebon Dalem Kendal yang diubah fungsi menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Ganjar menemui sejumlah perawat dan petugas keamanan di sana. Kepada mereka, Ganjar bertanya soal keterisian tempat hingga persediaan peralatan dan obat. Jadi ada berapa yang dirawat di sini? 26. 26. Dokternya sering datang ke sini nggak? Dokternya setiap pagi ada. Setiap pagi ya? Ada yang piket. Mereka tiap hari dicek atau kalau pas ada keluhan menyampaikan? Setiap shift dicek, sehari 3 kali. Setiap shift ya 3 kali sehari? Iya. Dicek terus semua? Dicek terus. Hebat. Menurut Ganjar, pasien yang saat ini menempati RSDC Kendal terpapar dari transmisi lokal. Beberapa merupakan pegawai negeri sipil dan warga Kendal lainnya. Kapasitas RSDC Kendal sebenarnya 55 tempat tidur, namun belasan kamar rusak dan masih diperbaiki. Sehingga saat ini yang dapat digunakan sebanyak 32 tempat tidur. Kapasitas di RSDC Kendal saat ini dalam proses penambahan sebanyak 44 tempat tidur. Ganjar kemudian bertanya kendala apa yang dihadapi para perawat di RSDC Kendal. Ganjar kepada para perawat pun berpesan untuk tetap menjaga kesehatan. Dia sempat mengingatkan kepada para perawat untuk mengatur tempat makan yang tampak belum berjarak. Pemerintah telah menerbitkan 2 peraturan pemerintah tentang kawasan ekonomi khusus yang berlokasi di Batam, yaitu PP nomor 67 tahun 2021 tentang KIK Batam Aeroteknik dan PP nomor 68 tahun 2021 tentang KIK Nongsa Digital Park. Kedua PP ini ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada 8 Juni 2021 lalu. KIK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi, serta berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Kehadiran KIK diharapkan membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional melalui industri-industri dan pariwisata bernilai tambah dan berantai nilai. Kami minta ini ditingkatkan untuk menjadi 4 miliar US dollar. Dan demikian pula di Batam Aeroteknik untuk dilipat 2-kan. Dan tentunya kami berharap bahwa dengan demikian kawasan di Batam Bintan Karimun ini bisa menjadi percontohan kawasan ekonomi di Indonesia dan kembali mengembalikan kepercayaan investasi ke Batam Bintan Karimun, karena banyak negara termasuk Singapura belajar dari kawasan Batam bahwa dengan dikeluarkannya KIK oleh Bapak Presiden, maka yang sudah confirm langsung itu 300 juta dolar. Yang prospektif 1,5 miliar dolar. Saya berharap bahwa memang ini langkah perubahan di Batam. Investasi yang biasanya juta dolar dengan 2 KIK ini menjadi miliar dolar. Penetapan kedua PP KIK yang diiringi dengan vaksinasi serentak pada kawasan industri di Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi nasional di provinsi tersebut. KIK BAT seluas 30 hektar memiliki target investasi sebesar 7,2 triliun rupiah dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk 9.976 tenaga kerja. Sesuai penetapannya, KIK ini akan dikembangkan untuk kegiatan industri berbasis MRO atau maintenance, repair, overhaul pesawat penumpang. Pengembangan KIK BAT diharapkan dapat menghemat devisa sebesar 65-70% dari kebutuhan MRO maskapai penerbangan nasional yang selama ini mengalir ke luar negeri dan menangkap peluang dari pasar Asia Pasifik yang memiliki sekitar 12.000 unit pesawat dengan nilai bisnis sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Sementara itu, KIK NDP seluas 166,45 hektar memiliki target investasi sebesar 16 triliun rupiah dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk 16.500 tenaga kerja. KIK ini akan dikembangkan untuk kegiatan berbasis IT digital dan pariwisata. KIK NDP diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha teknologi informasi global ke perekonomian nasional, menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga 20-30 triliun rupiah per tahun, dan transfer teknologi di bidang IT, sehingga menjadi pusat pengembangan SDM tenaga IT muda Indonesia. Setelah menjadi KIK, kedepannya akan dikembangkan Movie Town, IT Office, IT Academy, data center commercial area, fasilitas dan infrastruktur, serta pengembangan hotel dan resort. Pengelola KIK di Pulau Batam diharapkan dapat segera merealisasikan komitmen pembangunan kawasan
dan menghadirkan investasi pelaku usaha sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan bisa dengan lebih cepat. Harapannya, investasi yang dihadirkan adalah investasi yang dapat berkontribusi optimal dalam tujuan pengembangan masing-masing kawasan. Untuk itu, pemerintah terus mendorong realisasi investasi, terutama untuk data center, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan ekonomi digital. Pengembangan ini diyakini akan dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Tim Eljan Media melaporkan.